Hahaha, Ratna semakin menggila dengan gelak tawa itu. Kamu selama ini ditipu, Kaf. Ia semakin memprovokasi mantan kekasihnya. Wajah Fazila yang berseri-seri meski tak dipoles makeup, tapi air wudhu memancarkan aura positif dan teduh. Buru-buru Fazila mengambil sisa cadar yang koyak, menutupi wajahnya lagi. Bunda, teriak Zidan. Wildan pingsan. Astagfirullah, anakku. Fazila mengenyampingkan beban dusta yang dipikul selama ini. Sayang. Wanita bercadar itu berlari ke arah anak kecil yang harus berjuang melawan penyakit mematikan. Kafka masih tercengang di kursi roda. Dia merasa itu seperti mimpi. Namun, kenyataan itu menamparkan hati dan ia sulit menerimanya. Terlatih Kafka menghampiri Wildan yang berada dalam gendongan Fazila. Anakku. Kafka merampas Wildan dari tangan Fazila. CEO itu tampak tak seramah beberapa jam yang lalu. Dia terseok-seok membawa putranya. Sayang, bertahan ya nak. Kafka mengecup kening Wildan yang terasa dingin sekali. Zidan mengenggam tangan Fazila. Bunda, Wildan gak akan ninggalin kita kan? Fazila tak mau tampak rapuh di depan sang putra. Dia menggendong Zidan. Sayang, kita berdoa saja ya. Wanita bercadar itu tidak tahu akan seperti apa nanti hubungan mereka. Setelah Kafka tahu kebenaran itu. Hanya saja permasalahan itu dikesampingkan karena kondisi Wildan yang semakin kritis. Ibu, diminta untuk naik ke mobil yang satunya. Seru pria yang merupakan utusan Kafka. Entah kenapa pedih sekali hati Fazila karena sikap Kafka jadi dingin. Tak mau satu mobil dengannya. Kafka yang ada di mobil lain masih terus memeluk Wildan. Ayo, Pak. Cepat. Anakku harus mendapatkan perawatan yang baik. Aku tidak mau dia kenapa-kenapa. Kafka meneteskan air mata. Selama ini Kafka sudah merasa curiga. Dia memiliki kebiasaan yang sama dengan dua putra kembarnya. Ada rasa berat hati ketika dua putra kembarnya dikabarkan akan pergi. Namun, yang lebih menyakitkan adalah kebohongan Fazila. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Kafka meminta penanganan yang terbaik untuk sang putra. Tolong selamatkan anakku. Kafka masih sempat menarik kerah baju dokter pria itu. Lakukan yang terbaik. Aku akan bayar berapapun sampai anakku sembuh. Kalau saja Kafka tahu dari awal, dia akan mencari dokter terbaik di dunia untuk menyembuhkan Wildan. Fazila yang berada tak jauh dari sana bisa menilai seberapa Kafka menyayangi sang putra. Kafka memutar kepala ke belakang. Zidan. Ia berkaca-kaca. Merentangkan tangan. Zidan mendongakkan kepala menatap Fazila. Fazila melepaskan tangan Zidan. OM ganteng. Zidan yang tak tahu apapun itu dengan penuh sukacita berlari di lorong rumah sakit. Menggemakan nama Kafka dengan bangga. Kafka berlutut mendekap anak kandung yang selama ini dirahasiakan oleh Fazila. Sayang. Bibir Kafka lama bertengger di kening Zidan. Cairan bening itu terus mengucur membasahi kulit dahi sang anak. Mulai sekarang, jangan panggil om lagi. Panggil ayah. Zidan melepaskan pelukan itu. Dia mengelap pipi Kafka yang basah. Kata bunda cowok itu nggak boleh cengeng. Sekarang om mau jadi ayah kita. Wildan pasti senang. Om memang ayah kandung kalian. Mulai sekarang kalian gak boleh kemana-mana lagi. Dengarkan kata ayah. Ayah. Mimik Zidan tak dapat berbohong. Dia sangat amat menantikan momen itu. Bunda, om ganteng mau jadi ayah Zidan sama Wildan. Tangis Fazila pecah, tapi tak bersuara. Kafka sama sekali tak mau menatapnya. Mulai sekarang Zidan pulang sama ayah, iya. Zidan dan Wildan harus tinggal dengan ayah.
Kafka menggendong anaknya. Pak. Fazila sudah terbiasa menyapa Kafka dengan panggilan itu. Kafka terus berjalan, tapi berhenti di samping Fazila. Haram untuk menoleh ke sebelah. Kamu berhutang penjelasan denganku. Lalu ia terus berjalan. Fazila masih tak bisa berkutik. Dia tak punya alasan untuk melarang Kafka membawa darah dagingnya untuk pulang. Dia pasti marah. Fazila bisa merasakan amarah dalam dinginnya bicara dan tatapan Kafka terhadapnya. Kafka membawa Zidan ke apartemennya. Dia tidak mempedulikan telepon dan pesan dari Fazila. Om. Eits, harus panggil apa? Kafka berlutut saat mereka tiba di ruang tamu. Ayah. Zidan nyengir. Ayah, ayah, ayah. Lalu ia mengecup pipi Kafka berkali-kali. Kafka seperti disengat listrik yang bermuatan kebahagiaan tegangan tinggi. Ayah, Bunda gak marahkan Zidan ke sini? Tanya jagoan kecil itu dengan polos. Terus Wildan akan selamatkan ya? Kafka masih berlutut. Memegang kedua bahu Zidan. Anak ayah. Dengarkan ya. Zidan mengangguk. Mulai sekarang ini rumah Zidan. Gak akan ada yang larang Zidan ke sini. Apa Bunda juga akan tinggal di sini? Kafka berdiri. Ini sudah semakin siang. Ayah belum salat, tadi dokter bilang Wildan harus istirahat. Seantusias apapun Zidan dengan Kafka yang mendeklarasikan diri sebagai ayahnya, ia tetap ingat sang bunda. Yah, apa Bunda masak ayam goreng kesukaan Zidan di dapur? Nanti ayah yang masak untuk kamu. Sekarang Zidan mandi dulu, ayah juga mau mandi. Big. Iya tuan. Tolong urus anak saya dulu. Wanita renta itu membesarkan retinanya. Memang Zidan cukup mewarisi hidung bangir Kafka dan wajah tampan itu terpatri jelas, tapi ada banyak tanda tanya. Bibi jangan bengong saja. Ayo bantu Zidan bersih-bersih. Kafka lekas mengganti baju setelah dari tempat kumuh, rumah sakit, dan sekarang hatinya kocar-kacir. Saat berada di bawah tetesan laju air di kamar mandi, Kafka sulit untuk percaya dengan takdirnya yang seperti sedang bercanda. Ketika selesai mandi, ponsel Kafka bunyi. Kali ini dia menerima panggilan yang jelas bukan dari Fazila. Halo. Maaf Pak, kami mohon Bapak ke kantor polisi sekarang untuk membantu kami dalam proses penyelidikan pada Nona Ratna. Hukum saja dia setimpal. Bila perlu hukum gantung. Ini akan bergantung dengan keterangan Bapak juga. Kafka membuang napas beratnya. Baiklah. Ia harap itu adalah yang terakhir kali dirinya bertemu dengan wanita yang doyan berdukun itu. Langkahnya kini lebih berat. Hanya saja pundaknya yang berat terbantu oleh kehadiran Zidan. Anakku. Ia tersenyum merentangkan tangan. Zidan sudah mengenakan kaos putih yang telah disiapkan oleh pembantu di apartemen itu. Yah kok di sini kayak di kuburan sih? Zidan menengadah kepala. Bunda mana? Wildan juga di mana? Nanti ya kita ketemu Wildan, kita makan dulu. Nanti ayah akan masak untuk kamu kalau sudah pulang. Zidan hanya mengangguk saja. Ketika di depan meja, Zidan menengadah tangan. Ayah, Zidan pimpin doa makan ya. Kamu sudah bisa baca doa makan. Ish masa gak bisa? Malu dong kita sebagai orang Islam gak bisa doa. Bunda selalu ajarin Zidan sama Wildan untuk mengawali sesuatu dengan doa, minimal bismillah. Kafka mengelus terus kepala sang putra. Anak pintar, kamu mirip ayah waktu kecil. Bedanya Kafka dan Zidan adalah dari tingkat pemahaman soal Islam. Fazila membuktikan bahwa dirinya layak jadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mengajarkan esensi doa dan selalu mengingat Allah dalam setiap helaan napas.
Kafka juga menengadah tangan. Dia tersanjung dengan doa makan yang dilafazkan begitu fasih oleh Zidane. Selesai makan, Zidane juga membaca doa. Ya Allah, semoga makanan ini menjadi berkah. Dan lancarkan rezeki ayah. Zidane tak henti menengadah tangan. Seandainya ayah tahu kalian dari 5 tahun yang lalu, nak. Kafka memeluk sang anak lagi dengan begitu bangga. Kamu doain ayah. Kata bunda, kalau jadi anak yang salih yang selalu doain ayah dan bundanya, pasti imbalannya surga. Cita-cita Zidane kan masuk surga bareng ayah dan bunda. Dek. Kafka mendekap erat sang putra. Air mata kembali tumpah ruah. Ayah harus pergi dulu. Kamu di sini dulu ya. Nanti sama bibi beli mainan. Zidane hanya mengangguk, tapi dalam hatinya merindukan sang bunda. Ayah. Ada apa lagi? Kafka bisa merasakan sang anak yang merindukan bunda dan saudara kembarnya. Jangan lupa baca doa bepergian. Ayah tahu kan doanya. Kafka menggaruk belakang kepala. Selama ini mana pernah ia hafal doa-doa dalam melakukan apapun itu. Iya, ayah pasti baca doa kok. Kafka mengambil ponselnya lalu mencari di internet bacaan doa bepergian. Gengsi dong kalau sang anak tahu dirinya jarang berdoa dalam melakukan apapun. Assalamualaikum, ayah. Waalaikumsalam. Kafka dengan langkah tenang meninggalkan apartemen. Sebelum Kafka pergi ke kantor polisi, dia singgah sebentar ke toko peralatan ibadah. Semoga saja Ratna mau bertaubat. Kafka membeli mukena dan ayat suci Al-Quran. CEO itu juga memborong cerita Islami untuk dibacakan pada anak-anaknya sebelum tidur. Buku doa sehari-hari. Siapa sangka, ingatan dari Zidane membuat Kafka jadi peka untuk menghafal doa sehari-hari. Saat menatap ratusan pesan dari Fazila, dia mengabaikan. Entah kenapa hatinya belum siap untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Siang itu kulit Kafka tertampar oleh sinar ultraviolet yang begitu membara panasnya. Dia terpaksa datang ke kantor polisi untuk melakukan pertemuan terakhir dengan Ratna. Ratna dengan mata panda dan tangan diborgol datang ke sebuah ruangan. Ratna. Kafka memandang tragis pada wanita berambut pendek yang mengenakan pakaian warna orange. Ratna hanya cengengesan. Meski mata bengkak itu tidak dapat menutupi kesedihan dan kekalahannya dalam memperjuangkan hidup. Aku hanya ingin memberikanmu ini. Kafka menyodorkan alat sholat dan kitab suci. Taubatlah Rat. Ratna menoleh kiri dan kanan. Dia tersenyum lega karena petugas polisi itu tidak ada di ruangan serba putih yang lusuh itu. Aku juga akan memberikan ini di pertemuan terakhir kita. Ratna menggeser sebuah benda di meja kayu hitam. Benda itu adalah senjata terakhir Ratna untuk mengakhiri pertarungan itu. Untuk apa alat perekam suara ini? Kamu akan tahu seberapa jahat Fazila. Dia tidak akan pernah layak untukmu Kafka. Tapi terserah padamu, aku sudah memberitahumu fakta ini. Kamu dengarkan sendiri. Ratna berdiri. Kamu mau kemana? Dengarkan saja rekaman suara Fazila itu. Aku sudah tidak ada urusan denganmu lagi. Hahaha. Ratna berjalan terbahak-bahak keluar dari ruangan itu. Kafka menatap lama pada benda pipi yang disembunyikan Ratna dari para penjaga. CEO itu tahu mempercayai Ratna seperti bersekutu dengan setan. Namun, dia tetap mendengar apa yang sebenarnya ada di dalam tangkapan suara alat itu. Bismillah. Kafka ingat ucapan anaknya yang menyuruh selalu mengingat Allah saat memulai sesuatu. Ia pun mendengarkan rekaman itu. Kenapa kamu merahasiakan dirimu dan anak-anaknya yang masih hidup Fas? Aku bisa membunuh siapa saja yang mengatakan rahasia ini Ratna.
Aku tidak akan sudi Kafka tahu bahwa putranya masih hidup. Selamanya aku akan merahasiakan fakta itu. Kenapa? Aku akan membunuhnya kalau dia merampas Zidan dan Wildan. Sekarang rahasia perusahaan ada di tanganku, dia akan hancur seperti dia menghancurkan aku dulu. Bagaimana kalau dia tahu? Aku akan pergi setelah anakku sembuh. Lalu menghancurkan dia dan perusahaannya dan dia tidak akan pernah bertemu dengan anak-anakku lagi. Kafka lama melamun saat mendengar suara Fazila yang lantang itu. Aku pikir kamu sudah berubah, ternyata kamu masih sangat jahat. Kamu ingin menghancurkan perusahaanku dan aku. Kafka mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku di tangan wanita jahat sepertimu. Kafka menelepon Dito untuk menvalidasi keaslian rekaman itu. Mereka memang punya tim ahli IT. Ketika Kafka sudah berada di mobil, melamun lagi, sejam kemudian Dito mengirimkan pesan. Dito, rekaman itu asli Pak. Tidak ada rekayasa. Astagfirullah, aku sudah ditipu olehnya 2 kali, Kafka mengurut kening. Aku harus menyelamatkan anak-anakku dan perusahaan. Tanpa Kafka ketahui, Ratna memang merekam pembicaraannya dengan Fazila. Namun, dia memotong rekaman itu sehingga tidak utuh. Hanya saja sebelum ditangkap, Ratna sempat menyewa ahli terkemuka untuk membuat rekaman itu tidak bisa terdeteksi dipotong. Ratna bahkan rela terbang ke Inggris untuk bertemu dengan ahli editing video dan suara. Hanya untuk menyiapkan senjata terakhir. Wanita itu yakin Kafka akan membenci Fazila seumur hidup. Begitu juga Fazila akan muak dengan Kafka. Lalu Ratna akan menonton pertikaian 2 orang itu di dalam penjara. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ratna memegang jeruji besi. Lihat saja, aku akan keluar dari sini dan menonton kehancuran kalian. Hahaha. Kafka pula lantas sibuk menelpon anak buahnya di kantor. Halo, Dito. Lakukan audit sekarang. Periksa CCTV. Aku tidak mau ada sedikit pun yang hilang. Terutama di ruanganku. Pastikan semua file penting ada. Baik, Pak. Kafka buru-buru turun dari mobil. Dia melangkah cepat masuk ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku diasuh wanita jahat itu. Kafka tiba di depan ruangan. Wildan terbaring lemah dengan alat rumah sakit yang menempel di tubuhnya. Bagaimana keadaan kamu, Nak? Kafka menggenggam tangan jagoan kecilnya yang terasa dingin dan kering. Om, Bunda mana ya? Netra Wildan mencari-cari wanita bercadar itu. Mulai sekarang jangan panggil Om ya sayang, panggil Ayah. Ayah ini adalah ayah kandung Wildan. Wildan mengerjapkan mata. Maafkan ayah yang baru menyadari dan kalian adalah anak kandung ayah. Ayah. Iya, mulai sekarang kamu akan hidup dengan ayah. Zidan ada dengan ayah. Kamu jangan khawatir. Memangnya ayah sama bunda udah nikah? Kenapa baru ngaku sekarang? Pertanyaan lugu itu mampu meminimalisir rasa gusar dalam diri Kafka. Ia tersenyum. Wildan harus kuat dan cepat sembuh ya. Terima kasih Om, Ayah. Nah gitu dong. Mulai sekarang apapun yang Wildan mau, Ayah akan belikan. Wildan cuma mau Ayah doakan Wildan supaya cepat sembuh. Amin, cuma doa. Kata Bunda, kita bisa minta doa dari siapapun, karena kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabul, ucap Wildan dengan bangganya. Kafka meneteskan air mata. Kini dia mengalami perang hati dan logika. Hati Kafka menyatakan bahwa Fazila adalah ibu hebat. Sayangnya logika itu mengedepankan fakta bahwa Fazila adalah wanita jahat yang telah merahasiakan dan ingin menghancurkannya. Doain Wildan cepat sembuh ya Ayah.
Anak kecil yang sebentar lagi berusia 5 tahun itu bahkan meminta restu dengan mengecup punggung tangan Kafka. Ayah bangga sama kamu nak. Kamu jadi anak yang saleh walaupun ibumu. Kafka tak mau anaknya mendengar kata jahat tentang sang bunda keluar dari mulutnya. Ayah, Wildan. Zidane berlari dengan mulut cerewetnya itu. Wildan udah bangun. Zidane diantar oleh Artnya. Lalu wanita tua itu pamit dari ruangan VVIP itu. Wildan mengangguk. Wildan udah tahu belum? Sekarang om ini jadi ayah kita. Sekarang kita bisa pamer sama teman-teman kalau ayah kita tampan dan banyak duit. Cengir Zidane. Kafka mencubit pipi Zidane. Ih kok Wildan bau sih? Zidane menutup hidung. Wildan mencium dirinya. Iya, Wildan harus mandi deh. Mandi lumpur aja Will, supaya kita dapat duit yang kayak di TikTok itu. Seru Zidane. Kafka menepuk jidat. Astagfirullah, nak. Siapa yang ajarin? Zidane nyengir. Nggak boleh ia minta-minta pakai mandi lumpur begitu. Kafka ingin menyemburkan tawa. Itu ya teman kita si gembrot, dia cerita katanya suka nonton orang di TikTok mandi lumpur terus dapat duit. Kan lumayan buat Wildan berobat. Kafka geleng-geleng kepala dengan kelakuan dua putranya yang sangat random. Kita nggak boleh ia punya mental minta-minta. Harus kerja dan bermanfaat bagi orang lain. Kita harus punya mental pemberi. Siap komandan ayah. Zidane memberi hormat seperti tentara. Sayang. Fazila datang dengan mata berkaca-kaca karena kerinduan yang menggebu-gebu. Kafka menghadang Fazila untuk memeluk anak-anaknya. Ayah bicara dulu sama bunda kalian. Kafka tahu dua anak kembarnya penurut dan belum terlalu mengerti dengan dunia orang dewasa yang jelimet.